Oke, halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rafael Putra Agnes Nebaho dengan NIM 1202407. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Studi Perbandingan Kualitas Udara di sekitar kawasan Jatinangor ketika musim liburan dan hari biasa. Jadi pada judul kajian ini, saya dan kelompok saya akan menguji nih eh, perbandingan kualitas udara ketika Jatinangor itu libur dan ketika Jatinangor hari biasa. Oke, pada awalnya kami juga membahas dulu nih secara dasar bahwa kualitas udara itu kan merupakan salah satu aspek paling penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, kalau Kecamatan Jatinangor tentunya tidak akan terlepas dari kualitas udara yang harusnya bagus, karena kawasan Jatinangor sendiri merupakan kawasan pendidikan bagi anak perkuliahan. Nah, pada kajian penelitian ini kami menggunakan metode narasumber yang kami wawancarai secara langsung di Kecamatan Jatinangor. Oke, pada bab pertama pendahuluan, yaitu latar belakang dan masalah. Pada latar belakang, kami membahas mengenai kualitas udara, yang merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kesehatan manusia. Itu sudah dibahas dalam WHO. Itu sekitar 99% polusi populasi global menghirup udara yang tidak memenuhi standar kualitas. Artinya adalah di seluruh dunia ini, udara itu memang belum memenuhi standar kualitas sehatnya gimana. Next, kawasan Jatinangor ini kan sebagai salah satu kecamatan dengan pusat pendidikan terbesar Jawa Barat. Ada banyak kampus di dalamnya. Justru seharusnya dengan latar belakang seperti ini, kualitas udara itu harus dijaga agar kawasan pendidikan ini dapat sehat lah bagi mahasiswanya. Next, rumusan masalah. Yang pertama kami akan mempertanyakan bagaimana kondisi kualitas udara secara umum dipersepsikan oleh masyarakat, khususnya terkait dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana perbedaan intensitas aktivitas manusia di Kecamatan Jatinangor antara hari biasa dan musim liburan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan kualitas udara. Yang ketiga, sejauh mana masyarakat memahami hubungan antara kualitas udara Jatinangor dengan upaya pencapaian tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ketiga, 11 dan 13. Dan yang keempat, bagaimana wawancara masyarakat dapat memberikan pemahaman awal mengenai potensi masalah lingkungan berbasis persepsi warga, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lokal. Oke, untuk ruangan kajian itu kami membatasi secara spesifik dengan berbagai komponen, mulai dari kualitas udara, kawasan Jatinangor, musim liburan dan hari biasa, aktivitas masyarakat dan mahasiswa, strategi pengelolaan kualitas udara, serta dampak sosial dan edukatifnya. Lalu, kami juga mengidentifikasi kondisi kualitas udara secara umum yang dipersepsikan untuk masyarakat, menganalisis pengaruh dari aktivitas aktivitas mahasiswa di Kecamatan Jatinangor, hingga menggali sejauh mana masyarakat memahami hubungan antara kualitas udara di Jatinangor itu sendiri. Dan yang terakhir, kami juga mendapatkan informasi dari wawancara dengan masyarakat. Itulah tujuan kami. Next, teknik pengumpulan data, di mana metode yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipannya. Oleh karena itu, kami menggunakan metode wawancara. Nah, di wawancara ini, kami memfokuskan pada beberapa aspek, mulai dari persepsi masyarakat terhadap kualitas udara, yang kedua pengaruh aktivitas mahasiswa di kawasan Kecamatan Jatinangor terhadap kualitas udara, karena kan dengan adanya kawasan mahasiswa ini, tentu aktivitas kendaraan bermotor dan mobil itu juga semakin meningkat. Lalu yang ketiga, dampak kualitas udara terhadap kesehatan. Dan yang keempat, pemahaman terhadap isu-isu keberlanjutan dan SDGs. Dan yang terakhir, yaitu saran dan pendapat masyarakat terhadap gimana sih pengelolaan lingkungan di kawasan Kecamatan Jatinangor ini. Nextnya, kami juga membahas mengenai teori dasarnya, yaitu kualitas udara itu merujuk pada kondisi atmosfer di suatu wilayah yang ditentukan oleh konsentrasi berbagai polutan di wilayah tersebut. Nah, jadi eh, tempat kita tinggal sekarang ini terdapat banyak sekali polutan-polutan udaranya, mulai dari PM10, PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Nah, partikulat-partikulat ini akan masuk ke pernapasan manusia dan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada sistem paru-paru. Next, dari mana sih sumber dan penyebab polusi udara itu? Kami merumuskan beberapa sumber. Yang pertama tuh, di kawasan Jawa Timur ini, polusi itu banyak dipicu oleh faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia. Seperti ya, aktivitas kendaraan bermotor, aktivitas kendaraan mobil, truk, dan mobil kendaraan besar lainnya. Lalu aktivitas industri dan pembangunan, serta praktik pembakaran sampah dan biomasa oleh masyarakat sekitar. Lalu
eh, kami juga membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap lingkungan dan kualitas udara di kawasan Jatinangor. Jadi dari yang kami dapati, dari studi kami dapatkan bahwa persepsi masyarakat itu tidak selalu sejalan dengan data objektif kualitas udara. Faktor-faktor seperti status perkawinan, jenis perumahan, dan persepsi kebersihan lingkungan memiliki pengaruh sendiri terhadap persepsi kualitas udara. Nah, di Jatinangor sendiri kan masyarakatnya beragam, mulai dari mahasiswa, eh, eh, rombongan usia tua, masyarakat muda, bahkan rombongan usia yang memang benar dari kecil tinggal di Jatinangor. Nah, lalu kami juga melakukan pendekatan kualitatif. Dengan ini kami juga melibatkan teknik seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipatif terhadap masyarakat Jatinangor. Jadi kami ingin mengkaji secara lebih dalam gimana pendapat mereka dan pandangan mereka terkait kualitas udara Jatinangor. Next, gambaran umumnya, Jatinangor ini kan merupakan salah satu kecamatan pendidikan lah di daerah Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh karena itu pengembangan kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan ini harus dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti rencana pengembangan pendidikan Indonesia yang juga merupakan bagian dari rencana pembangunan pemerintah Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu peningkatan sumber daya manusianya serta pengembangan daya tampung perguruan tinggi itu harus ditingkatkan. Nah, next, profil dan kategori informal wawancara. Dalam upaya mendapatkan data secara kualitatif dalam metode wawancara, kami membagi tiga sumber responden yaitu mahasiswa, warga lokal, dan kelompok pedagang. Nah, dari wawancara yang kami lakukan, banyak pandangan nih yang kami dapatkan. Mulai dari mereka merasa kayak udara itu terasa lebih panas kalau dan pengap kalau lagi rame. Asap kendaraan bikin sesak, apalagi kalau pas siang bolong. Itu pas hari biasa nih katanya. Lalu pada saat hari libur, sebagian dari mereka tuh menganggap adalah hari libur tuh merasa udaranya lebih hidup. Jalanan biasanya dipenuhi oleh kendaraan dan suara bermain anak-anak tuh tampak lebih cerah langitnya. Bahkan salah satu pendapat dari ibu rumah tangga, kalau libur bisa nyuci pagi-pagi dan enggak takut bau asap. Nah, dari sini kan terlihat bahwa Jatinangor saat libur tuh benar-benar sudah lebih asri lah daripada saat hari biasa. Nah, kami pun juga membandingkan ketika hari biasa dan hari libur di Jatinangor. Dan dari narasi masyarakat, mereka merasa bahwa udara di hari libur itu terasa lebih baik karena tubuh dan hati mereka merasa merasa lebih nyaman lah ketika udara di Jatinangor saat hari libur. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor yang dianggap penting lah dalam kualitas udara itu yang pertama penggunaan kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan pembakaran sampah dan biomasa. Oleh karena itu tantangannya adalah terdapat data yang saling bertolak belakang, sikap calon sumber yang tidak kooperatif, keterbatasan waktu dan keaslian data. Namun ini tentu saja dapat diselesaikan dengan baik pada wawancara kemarin. Dan implikasinya, tentu saja penelitian ini berdampak pada implikasi sosial dan implikasi lingkungan. Oke, bab terakhir itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas udara itu tuh sangat berbeda antara hari biasa dan hari libur. Banyak masyarakat menganggap bahwa pada kualitas udara pada hari libur ini jauh lebih hidup, jauh lebih asri daripada kualitas udara pada hari biasa di Jatinangor. Yang kedua, aktivitas manusia, terutama mahasiswa dan penduduk sekitar tuh menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas udara. Didukung dengan tingginya mobilitas, pembakaran sampah, dan kegiatan ekonomi kecil yang menjadi kontribusi polusi. Dan yang ketiga, masyarakat memiliki pemahaman intuitif lah terhadap dampak kualitas udara. Jadi kayak mereka tuh paham, oh ada loh perbedaan antara hari biasa dan hari libur dalam segi kualitas udaranya. Dan yang terakhir, wawancara kualitatif terbukti efektif untuk menggambarkan realitas lingkungan dari perspektif warga. Untuk saran, eh, kami sebagai tim peneliti menyarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, terus Kecamatan Jatinangor tuh mengambil langkah nyata untuk mengurangi pencemaran udara. Dan masyarakat juga diharapkan lebih aktif lah dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan tidak mengeras sampah, serta ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.